Pantasan videomu gitu-gitu aja karena nggak tahu teknik yang satu ini. Efek ini sering disebut timeline scrolling, yang fungsi utamanya biasanya nunjukin histori dari masa ke masa. Oke, langsung aja kita bikin di Adobe Premiere Pro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube sekalian, semoga kawan-kawan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membuat timeline scrolling effect. Nah, di sini kita menggunakan Adobe Premiere Pro dengan bantuan ChatGPT karena nanti di sini kita akan membuat teks dari tahun ke tahun, ya, dari tahun 1970 sampai 2024, daripada kita menuliskannya satu persatu, mengetiknya satu persatu. Nah, itu kan akan membuat durasinya sangat lama itu dan menguras waktu kita. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan ChatGPT untuk menuliskan teks tersebut. Nah, caranya kita membuka ChatGPT terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan prompt seperti ini. Kalian ikuti saja. Oke, jika kalian sudah menuliskan promptnya, langsung saja kita klik enter. Nah, teksnya akan sebanyak ini ya. Nah, kita seleksi dari sini dari awal sampai akhir. Lalu kita klik kanan dan copy. Setelah itu, kita buka Adobe Premiere Pro. Nah, di sini kita sudah ada timeline-nya ya. Sorry, maksud saya sudah ada sequence-nya. Jika kalian sudah membuat sequence, langsung saja kita klik type tool. Oke. Lalu kita inputkan teksnya di video kita. Nah, lalu kita pastekan di sini hasil dari kopian yang tadi. Nah, otomatis akan jadi seperti ini ya. Akan jadi panjang ini dari 1970 sampai 2024. Nah, kalau kita klik, kalau kita mengetiknya satu persatu itu akan sangat lama gitu. Oke, kita di sini custom teksnya dulu ya. Kita blok semua. Lalu kita ke Essential Graphic. Nah, kalau kalian belum menemukan Essential Graphic, kalian bisa ke Window lalu klik Essential Graphic. Nanti dia akan muncul sendiri. Oke. Untuk teksnya di sini saya menggunakan font Times New Roman dengan style reguler. Oke. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan mood video kalian. Nah, untuk mencerminkan bahwa ini sejarah yang dikemas dalam suatu artikel, ya biasanya saya menggunakan font yang fontnya Times New Roman gitu. Oke. Setelah itu kita timelinenya kita zoom dulu. Oke, kita pakai move tool dulu di sini. Oke, kita klik ya. Kita klik program sequence-nya sampai dia ada garis birunya di pojok-pojok ini. Oke, setelah itu kita di sini akan memunculkan penggaris ya atau apa namanya ruler gitu. Nah, bagi kalian yang baru saja membuka Adobe Premiere Pro, biasanya penggarisnya nggak akan muncul. Nah, kalian lihat ya di pinggir-pinggir ini. Nah, jika kalian belum ada penggarisnya, maka kita klik program ini, program timeline ini, panelnya, kita klik sampai ada garis-garis biru seperti ini. Lalu di sini kita pencet Ctrl R pada keyboard. Nah, otomatis dia keluar penggaris kayak gini ya. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya kita akan memposisikan teks ini menjadi di tengah dengan menggunakan border-border yang ada di penggaris ini. Caranya, penggaris yang atas ini kita klik tekan lalu dorong ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita akan memposisikan teksnya itu di tengah. Nah, kalian bisa ikuti saja seperti ini. Oke, ini dari horizontal. Sekarang kita vertikalnya kayak gini. Oke, yang horizontal mungkin kita gedein dikit. Vertikal juga kita gedein. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan menempatkan teksnya di tengah ini. Nah, ini fungsinya mempermudah gitu ya. Mempermudah, jadi nggak akan nggak akan berantakan gitu teksnya. Jadi bakal rapi ya. Oke. Setelah itu kita memperbesar teksnya. Kita perbesar teksnya, bisa kita klik teksnya sampai muncul border biru seperti ini. Oke, lalu kita dorong kayak gini.
sampai dia memenuhi kotak ya, kotak yang di tengah ini. Nah, untuk menggerakkan teksnya kita menggunakan tab grafik ya di sini dari dari subkategori vector motion ini. Jangan kalian pakai yang di motion ini, karena kalau kalian menggerakkan di motion ini dia bakal kepotong sampai di sini aja gitu. Tapi kalau kita pakai position yang di sini dari vector motion, maka dia nggak akan kepotong. Nah, dia akan terus sampai 2024. Oke, kayak gitu. Nah, oke. Kita posisikan dulu 1970-nya, kita ketengahin dulu kayak gini. Oke, lalu kita klik toggle di sini. Oke. Setelah itu kita maju beberapa detik ke depan. Oke. Lalu kita geser position yang ini. Kita klik tekan, geser ke kiri sampai dia menemukan 2024. Nah, sampai sini. Oke. Maka jadinya akan seperti ini ya. Oke, untuk memperlembut transisinya, maksud saya memperlembut animasinya. Nah, kita di keyframe yang kanan ini kita klik. Oke. Klik kanan, temporal interpolation, lalu pilih ease in. Lalu keyframe yang kiri ini klik kanan, temporal interpolation, lalu kita ease out. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sorot ke anak panah yang ini di pinggir motion ini. Kita klik saja, maka dia akan muncul seperti ini ya. Nah, lalu kita klik keyframe yang kanan ini. Nah, di bawah ini kan ada garis ini, garis biru ini. Yang sebelah kirinya ini kita klik, tekan, lalu dorong ke kiri sampai dia membentuk grafiknya seperti ini ya. Oke, jadi ini dia itu fungsinya, jadi di awal dia kenceng, lalu perlahan-lahan dia berhenti gitu. Oke. Nah, keyframe yang sebelah kiri kita klik juga, dan garis biru yang ini yang di bawahnya kita dorong juga ke kiri seperti ini. Oke, paham ya? Nah, oke, kita preview. Jadi seperti itu ya. Jadi animasinya sedikit lebih lembut. Jadi dia nggak langsung berhenti gitu aja, tapi dia ada jeda gitu ya, kayak ngerem gitu. Oke. Kalau mau lebih lembut kalian bisa tambahkan durasinya, tinggal geser aja kayak gini. Oke. Seperti ini jadinya. Oke, seperti itu ya. Bagi kalian yang kebingungan cara menghilangkan garis-garis penggaris ini, garis border biru ini, ya kalian tinggal tarik aja ke tempat semula ya, kayak gini. Oke, kayak gini ya. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan masking ya. Kita ke bawah di effect control. Nah, ini baru kita di tab video ini di opacity. Di sini ada masking, kita pilih yang kotak. Nah, kita perbesar sampai seperti ini ya. Kalian bisa ikuti. Oke, setelah itu kita lembutkan. Mask filter kita naikkan. Nah, otomatis pinggirnya akan menjadi lembut ya, ada gradasinya seperti itu. Oke. Jadi jadinya kayak gini, kita lihat. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga video ini dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share untuk ke teman-teman kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.